Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tania Saniki Andika dan hari ini saya akan menjelaskan 9 langkah penyusunan kampanye public relation yang terdiri dari beberapa fase, yaitu fase 1, penelitian formatif dengan langkah 1, menganalisis situasi, langkah 2, menganalisis organisasi, langkah 3, menganalisis publik. Fase 2, strategi dengan langkah 4, menetapkan sasaran dan tujuan, langkah 5, merumuskan strategi, aksi, dan respons. Langkah 6, mengembangkan strategi pesan. Fase 3, taktik dengan langkah 7, memilih taktik komunikasi. Langkah 8, mengimplementasikan rencana strategis. Fase 4, penelitian evaluatif dengan langkah terakhir, langkah 9, mengevaluasi rencana strategis. Langkah pertama dalam rencana hubungan masyarakat atau program komunikasi pemasaran yang efektif adalah mengidentifikasikan secara cermat dan akurat situasi yang dihadapi oleh organisasi Anda. Situasi serupa artinya dengan masalah. Situasi hubungan masyarakat adalah tindakan yang memungkinkan yang bisa bersifat positif dan negatif. Dua perencana mungkin melihat secara berbeda pada situasi yang sama, tergantung pada bagaimana mereka menilai situasi dan dampak potensial terhadap organisasi. Yang satu bisa menyebutnya hambatan, yang lain peluang. Penting untuk memastikan bahwa semua orang yang terlibat dalam perencanaan kegiatan PR harus mendekati dengan persepsi yang sama. Langkah kedua adalah menganalisa organisasinya sendiri. Dasar dari komunikasi yang efektif adalah kesadaran diri. Sebelum rencana komunikasi strategis yang berhasil dapat dibuat, ahli strategi harus memiliki pemahaman menyeluruh dan faktual tentang organisasi mereka, kinerjanya, reputasinya, dan strukturnya. Mereka juga harus berusaha memahami faktor apa yang dapat membatasi keberhasilan rencana. Langkah ketiga adalah menganalisis publik. Kemampuan perencana untuk mengidentifikasi dan menganalisis publik adalah landasan dari kampanye komunikasi terpadu yang efektif. Kedua elemen dari langkah ini, identifikasi dan analisis, sangat pentingnya. Pertama, kita perlu memilih kelompok orang yang tepat agar tidak menyia-nyiakan sumber daya organisasi atau kehilangan peluang untuk berinteraksi dengan publik yang penting. Langkah keempat adalah menetapkan sasaran dan tujuan. Langkah ini adalah tentang mencari ke dalam dan memutuskan apa yang ingin Anda capai. Untuk lebih memahami langkah ini, Anda perlu memahami konsep kembar tujuan dan sasaran. Perlu dicatat bahwa humas dan ahli strategi pemasaran umumnya membuat perbedaan bahwa tujuan bersifat umum dan global, sedangkan sasarannya spesifik. Langkah kelima adalah merumuskan strategi aksi dan respons. Hubungan masyarakat yang efektif dan komunikasi pemasaran melibatkan perbuatan serta kata-kata. Program yang kuat dibangun hanya pada tindakan yang solid dan konsisten. Idealnya, tindakan dan pesan bekerja berdampingan, saling melengkapi saat organisasi berinteraksi dengan publiknya. Langkah proses perencanaan ini akan fokus pada keputusan tentang strategi tindakan untuk mencapai tujuan. Langkah keenam adalah mengembangkan strategi pesan. Setelah mengidentifikasi publik dan menetapkan tujuan untuk apa yang ingin Anda capai, dan telah menggerakkan cara organisasi bersiap bertindak untuk mencapai tujuan tersebut, sekarang saatnya untuk fokus pada cara terbaik untuk berkomunikasi. Karena komunikasi strategis memerlukan interaksi yang direncanakan dengan hati-hati antara organisasi dan publiknya. Langkah ketujuh adalah memilih taktik berkomunikasi. Berbagai taktik komunikasi sangatlah luas dan terus berkembang karena kemajuan teknologi. Di langkah 7 ini, menjelaskan berbagai taktik. Taktik ini harus dipertimbangkan dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran, dievaluasi dengan hubungan satu sama lain, disesuaikan dengan selera organisasi dan masyarakat, dan dipilih dengan memperhatikan keterbatasan waktu dan anggaran. Mulai dari memilih taktik komunikasi interpersonal yang terdiri dari publikasi, surat langsung, media elektronik, media digital, dan media sosial, lalu memilih taktik organisasi dan media sosial, lalu memilih taktik media berita, dan memilih taktik periklanan dan promosi. Langkah ke-8 adalah mengimplementasikan rencana strategis. Pada langkah ini, semua strategi yang telah ditentukan akan dilaksanakan. Organisasi akan mempertimbangkan dua aspek implementasi.
mengubah inventaris taktik, atau berurusan dengan spesifikasi penjadwalan dan penganggaran. Langkah ke-9 dan yang terakhir adalah mengevaluasi rencana strategis. Evaluasi program adalah pengukuran sistematis dari hasil proyek, program, atau kampanye berdasarkan pada sejauh mana tujuan yang dikatakan tercapai. Sebagai bagian dari proses perencanaan strategis, menetapkan metode evaluasi yang tepat dan praktis merangkum semua rencana, ide, dan rekomendasi sebelumnya. Pada bagian ini, kita akan melihat sebagai aspek penelitian evaluatif.